Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di Slowibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah laptop Acer Aspire One. Biasanya sih disebut notebook, tapi saya lebih sering nyebutnya laptop. Dia pakai Windows asli pemirsa. Udah ada stiker Windowsnya. Windowsnya ini Windows Ori. Jadi sayang kalau misalnya kita buang Windows Ori-nya. Tergantung kebutuhan juga sih sebetulnya. Dan dia menggunakan Windows 7 Starter. Tipenya adalah Aspire One, Acer Aspire One D255. Laptop Acer Aspire One D255 yang pakai Windows 7 Starter Ori yang katanya rusak. Rusaknya katanya komplikasi. Nggak tahu nih pernah masuk ICU apa enggak ya. Kayaknya belum pernah. Soalnya waktu saya pegang laptop ini pertama kali kondisinya tuh masih bagus fisiknya. Untuk cari tahu kerusakannya seperti apa, langsung aja saya colokin ke arus listrik 220 volt. Chargernya saya sambil cas ngidupinnya ya. Biasanya untuk laptop yang lama umurnya itu baterainya udah pada rusak. Tapi siapa tahu ya. Waktu saya cas, lampu indikator chargingnya itu hidup. Kita lihat laptop ini mau menyala apa enggak. Ternyata dia mau hidup. Lampu indikator power on-nya hidup tuh. Warnanya hijau. Kita tunggu beberapa menit, nanti dia bakal booting dan masuk ke operating system. Operating system apa yang dipakai di laptop ini? Mungkin Windows. Mungkin Windows. Coba kita lihat. Sebentar lagi. Agak lama startupnya pemirsa. Biasa kalau laptop lama emang kayak gini. Laptop yang udah tua maksudnya. Itu biasanya kayak gini. Tergantung harddisknya juga sih. Ternyata laptop ini menggunakan operating system Windows. Windows berapa? Dan ternyata dia pakai Windows 7. Starter atau bukan? Nanti kita bakal lihat. Kalau dia pakai backgroundnya bisa diganti, berarti dia pakai Windows bukan starter. Tapi dia ngeblank aja tuh, warnanya hitam. Oh, enggak. Laptop ini bisa hidup pemirsa. Terus backgroundnya itu bisa diganti. Berarti dia udah nggak pakai Windows 7 starter lagi. Dan touchpadnya waktu saya pegang, dia bergetar kursornya. Berarti touchpadnya rusak. Ini dia nih. Kursornya dia bergetar waktu touchpadnya saya pegang. Terus gimana? Gimana cara betulinnya? Apa yang rusak nih? Yang rusak kursor, yang jelas. Dan gimana cara memperbagi kursor ini? Oh iya, ini di sebelah kanan ini tombol startnya pemirsa. Kita akan ngerubah tombol startnya supaya dia pindah ke bawah. Tuh, saya tunjukin lagi. Kursornya tuh bergetar gitu, bergerak-gerak sendiri waktu touchpadnya saya pegang. Nih ya, pemirsa perhatikan gimana caranya untuk merubah startup itu, startup Windows apa namanya? Toolbar itu menjadi di bawah. Kalau ini kan di sebelah kanan ya. Ini dia caranya. Tuh, ini dia. Apply. Tuh, langsung pindah kan. Gitu aja, simple ya. Kalau pemirsa kurang jelas, nanti saya bakal catetin di deskripsi. Step by stepnya. Soalnya dia berubah-berubah gitu. Pemirsa, saya udah siapin
flash disk 16 GB yang berisi file ISO Windows untuk install ulang laptop ini. Laptop ini kayaknya mau saya install ulang aja. Jadi setelah saya observasi, touchpad-nya itu rusak. Dia sensitivitasnya berlebihan, hypersensitif. Tuh kan pakai Windows 7 Starter kan. Terus keyboardnya juga rusak pemirsa. Dia kadang-kadang kalau ditekannya kurang kuat dia nggak mau mencet. Sementara itu langsung aja kita install ulang. Langsung saya hidupin, langsung saya tekan-tekan F2 supaya masuk ke setup BIOS. Kita rubah dulu boot priority-nya menjadi booting flash disk karena kita mau install file ISO di flash disk tadi ke laptop ini ya. Kita pilih opsi boot. Kita lihat di sini ada FDD flash disk. Kalau HDD itu hard disk, USB HDD atau USB FDD. Coba saya naikkan yang USB FDD. Cara naikinnya kita tekan F6 pemirsa. Kita naikin ke nomor 1 dengan tombol F6 USB FDD. Terus kita colokin. Kebaca nggak dia? Biasanya sih nggak kebaca ya. Belum kebaca. Karena ini masuk di BIOS. Flash disk yang kita colokin biasanya nggak kebaca. Untuk nge-save-nya kita tekan F10. Tuh kan, tombolnya saya tekan dia nggak muncul kolom save-nya. Akhirnya muncul juga waktu saya tekan berkali-kali. Klik yes, dan dia bakal reboot. Kalau berhasil, dia bakal langsung booting flash disk. Ternyata nggak berhasil. Sorry ya pemirsa, saya agak batuk. Habis makan pedes soalnya. Gimana pemirsa, udah makan belum? Makan ya, jangan sampai telat. Puasa aja makannya nggak pernah telat ya. Kalau maghrib langsung makan. Kalau pas waktunya sahur, sahur dia nggak pernah telat. Jadi telat makan itu nggak bagus. Kalau misalnya ditunda makannya, nggak apa-apa. Yang penting makannya jangan telat. Nah, saya biarin aja akhirnya masuk ke Windows. Karena laptop ini kan sebelumnya memang ada OS-nya ya, Windows. Begitu masuk ke Windows, biasanya flash disk-nya udah terbaca. Sekarang coba saya masuk ke BIOS lagi. Saya cek. Nama saya cek flash disk-nya kebaca apa enggak. Ternyata kebaca. USB HDD pemirsa. USB HDD. Oh gini, ada namanya SanDisk gitu. Ada nama flash disknya SanDisk. Itu kita naikin ke boot priority nomor 1. Kita save, tekan F10, kita klik yes atau enter. Biarkan dia booting. Kalau berhasil booting flash disk, dia bakal muncul kata-kata ini. Press any key. Nah, kita tekan kunci apa aja nih? Tuh, biasanya muncul EMS enable. Klik aja enter. Tekan enter aja maksudnya. Nah, baru kita mulai proses instalasi Windows. Jadi, bentar lagi dia bakal masuk ke Windows setup. Jadi pemirsa, kerusakan dari laptop ini touchpad, keyboard, terus OS-nya nggak orisinil meskipun itu bukan persoalan ya. Tapi karena kursornya itu hypersensitif, di setting nggak bisa. Akhirnya saya coba mau install ulang Windows-nya. Kira-kira setelah diinstal ulang, touchpad-nya itu sembuh apa enggak. Kita bakal tahu setelah instalasi Windows-nya selesai pemirsa. Ini ada beberapa pilihan. Ini kalau kita next aja, nggak apa-apa sebetulnya. Kalau saya lebih suka pilih time and language itu Indonesia. Saya tekan enter, kemudian install now, enter. Tunggu sampai dia selesai.
Tunggu sampai selesai. Setup is starting. Kalau saya biasanya sambil nginstal gini sambil nyediain kopi segelas. Soalnya nunggu nginstal ulang laptop yang second itu lama pemirsa. Saya bakal install Windows 7 Starter yang x86, artinya 32 bit. Karena laptop ini pasti arsitektur mikroprosesornya 32 bit. Gimana cara ngeceknya? Apa kita harus buka mikroprosesornya? Enggak. Nanti saya tunjukin. Klik enter, kemudian I accept license and agreement, kemudian klik yes atau next. Ini saya jarang loh dalam menginstal laptop muncul pesan seperti ini. Kayaknya ada yang nggak beres waktu startup flash disknya nih. Jadi saya kayaknya mau close aja, mau saya coba untuk reboot, mau saya coba matikan dan hidupkan lagi pemirsa. Langsung aja close, terus install now. Saya ulangin dari awal ya. Kalau misalnya bisa nggak perlu saya reboot. Pilih yang x86 64 32 bit, kemudian centang I accept license and agreement, kemudian kita pilih next, kita pilih custom. Nah, sekarang waktunya kita bagi partisi. Kita akan membagi dua partisi ke dalam laptop ini di hard disk ini. Harusnya 256 GB. Jadi ini ada 4 partisi bawaan laptopnya sebelumnya. Kita klik driver option, kemudian kita delete seluruh partisinya pemirsa. Seluruh partisi ini kita delete. Karena di sini nggak ada data yang penting, jadi nggak apa-apa kalau misalnya di format. Partisinya di delete semua, nanti dia bakal jadi unallocated space. Nah, seperti ini. Semua, jangan khawatir, semua. Kecuali flash disknya. Biasanya flash disk muncul loh di sini. Flash disknya jangan di delete. Tapi saat ini flash disknya nggak muncul. Nah, sekarang waktunya kita untuk membagi partisi. Kita klik new, kita masukkan nominal gigabyte yang kita inginkan, kemudian kita tekan yes, atau next, atau oke. Nanti dia bakal jadi dua partisi. Tuh, oh tiga. Jadi tiga partisi, kita bakal install di partisi 2. Partisi 2 atau 4 ya ini ya. Kita bakal pilih yang tengah deh maksudnya. Kalau yang unallocated itu nanti kita jadikan drive D aja. Habis kita enter terus gini, ini saya skip pemirsa. Jadi proses instalasinya itu saya skip, langsung aja saya skip. Kalau pemirsa mau tahu lebih detailnya bisa tonton video saya di playlist cara install ulang Windows yang lain ya. Karena saat ini saya fokusnya ke satu hipotesis. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah apakah dengan menginstal ulang Windows pada laptop, maka kursor yang hypersensitif itu akan kembali sembuh seperti sedia kala? Kita akan cari tahu lagi jawabannya setelah install ulangnya selesai pemirsa. Jadi sekarang ini proses instalasi Windows-nya udah hampir selesai. Kalau misalnya nggak saya skip, lama banget pemirsa. Kalaupun dicepetin sampai 10 kali lipat pun sama aja. Nggak bisa ditonton juga pemirsa, mending saya skip aja. Kalau pemirsa mau lebih detail gimana cara install ulangnya, bisa komen di bawah. Kalau misalnya mau private belajarnya,
Bisa kita calling-calling deh. Kita cari time yang pas, nanti saya tunjukin ke pemirsa gimana caranya untuk install ulang Windows step by step. Karena install ulang handphone itu gampang, install ulang komputer memang susah pemirsa. Jadi banyak beberapa hal tuh yang butuh kesabaran banget dan butuh kehati-hatian. Belum lagi informasi-informasi dari setiap merek laptop itu yang selalu berbeda dari mulai BIOS sampai ke install driver. Belum lagi driver-driver yang nggak bisa kepasang. Mau nggak mau kita harus cari solusi yang kira-kira bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi itu terlalu banyak dan panjang. Jadi kalau misalnya memang teman-teman pengen belajar, boleh nanti komentar aja di bawah. Bisa japri saya di Instagram. Nama Instagramnya Teknisi Digital. Nanti ada muka saya di sana. Pemirsa, instalasi udah hampir selesai ya. Setup is updating registry system up tuh. Setup is checking video performance. Terus yang lain-lain nanti bakal selesai dan bakal muncul desktop. Bakal muncul desktop yang isinya cuman recycle bin. Biasanya cuman itu isinya. Recycle bin. Nah, begitu udah hampir selesai, ternyata waktu saya tekan-tekan keyboardnya ini nggak mau ditekan sama sekali tuh. Tuh kan. Padahal saya tinggal kasih nama PC ini, biasanya saya kayak kasih nama user, USER. Tapi nggak mau ditekan sama sekali tuh. Ini keyboardnya rusak pemirsa. Ini harus diganti. Kalau memang dia yang punya mau ganti keyboardnya, saya bakal ganti. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah diganti. Untuk alternatif, saya ambil keyboard eksternal, kemudian saya colokin USB-nya. Ternyata keyboardnya juga nggak mau hidup, keyboard eksternalnya nggak bisa dipakai. Instalasinya belum selesai, jadi driver untuk USB-nya kayaknya belum terpasang. Makanya kalau kita colokin keyboardnya nggak mau kebaca pemirsa. Karena di sebelah kiri ada satu buah soket lagi, jadi saya mau colokin USB-nya ke sini. Kira-kira colokan yang ini bisa nggak? Biasanya kan satu colokan itu longgar, yang lain enggak. Ternyata juga nggak mau hidup pemirsa. Dan nggak bisa saya nulis user. Nah loh, ini gimana nginstalnya? Jadi satu-satunya cuma berdoa, semoga keyboard yang nempel di laptop ini tahu-tahu bisa digunakan. Saya mau coba pakai cara-cara yang aneh. Di sebelah kiri bawah ini ada ini apa tuh namanya? Ini easy access. Coba saya pencet aja. Kira-kira saya bisa ngeluarin keyboard virtual nggak di sini? Kalau ada saya bakal pakai. Kalau nggak ada, saya close aja deh. Dan coba cari keyboard baru. Eh, tuh, aneh kan pemirsa kan? Tadi nggak bisa, sekarang bisa tuh. Berarti doa saya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Beres pemirsa, akhirnya tinggal saya tulis user terus saya klik next. Terus ini nggak usah dikasih password, klik next aja. Terus ya, recommended. Kemudian kita setting tanggal karena tanggal di laptop ini tanggal tahun 2009. Sekarang saya akan rubah ke tahun 2020, tanggal berapa ya? Lupa saya. Tanggal 27. Eh, berapa tadi ya? Pokoknya tanggal di bulan Agustus tahun 2020 lah pemirsa. Nanti kalau dia connect internet kan dia bakal update sendiri tanggalnya.
Habis itu jamnya juga kita setting. Meskipun agak-agak repot ini karena keyboardnya memang rusak, jadi kadang-kadang ditekan bisa, kadang-kadang enggak. Ini sangat memperlambat pekerjaan pemirsa. Ngerjain satu laptop bisa 1 hari, bisa 2 hari kalau laptopnya kayak gini. Begitu udah selesai di setting, kita yes, oke, atau enter. Nah, dia tinggal prepare desktop. Tunggu bentar lagi. Preparing your desktop. Lama ya, karena baru pemirsa. Biasa itu. Tuh, udah selesai kan? Yes. Instalasinya berhasil, tapi ikonnya masih gede dan gambarnya masih lebar-lebar, melebar-melebar karena resolusi screennya 800 kali 400 pixel. Supaya dia kelihatan bagus, kita harus ubah resolusi screennya. Bentar. Biasanya kalau kita ngelihat laptop itu kan ada my computer sama user. Nah, kita akan keluarin my computer dan user itu. Biasanya caranya kalau di Windows 7 selain starter, biasanya kalau kita klik kanan ada menu untuk ngeluarin icon itu. Tapi kalau memang nggak ada, kita pakai cara yang lain aja. Kita pakai cara ini pemirsa. Kita klik start, kemudian kita klik di komputer. Kita klik kanan, terus show on desktop. Tuh, ikonnya bakal muncul di sana. Yang user gitu juga, yang dokumen gitu juga, sama persis. Ternyata setelah instalasi laptop, kursornya belum sembuh pemirsa. Belum sembuh. Jadi kesimpulannya kursornya harus diganti dengan kursor yang baru. Atau mau dibongkar kursornya, tunggu di video selanjutnya ya. Nanti saya tunjukin ke pemirsa. Kira-kira kursornya kalau dibongkar bentuknya seperti apa dan betul nggak bisa dibetulin. Tinggal kita install driver. Saya nggak tunjukin cara install drivernya pemirsa karena banyak banget dan panjang. Dan itu bentuknya banyak copyrightnya. Akhirnya saya nggak tunjukin. Kalau misalnya pemirsa pengen tahu lebih banyak, pemirsa bisa japri. Bisa tanya di kolom komentar ya. Kita lihat drivernya. Drivernya masih banyak banget yang belum terinstall pasti. Baiklah ya, tuh. Belum terinstall kan banyak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.